Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teorema seputar matriks diagonal, matriks segitiga, dan matriks simetrik. Sebelumnya, perkenalkan saya Fernanda Kristi Faradila dengan NIM K1323087. Saya Silana Zabriana dengan NIM K1323082. Saya Winandita Amelia Duriat dengan NIM K1323089. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah transpose, hasil kali, inverse matriks, diagonal, dan matriks segitiga. Teorema 1.7.1. Transpose matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga atas, dan transpose matriks segitiga atas adalah matriks segitiga bawah. Oke, hasil kali dari matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah, dan hasil kali dari matriks segitiga atas adalah matriks segitiga atas. C. Suatu matriks segitiga dapat dibalik jika dan hanya jika entry-entry pada diagonalnya semuanya bilangan tak nol. D. Inverse dari matriks segitiga bawah yang dapat dibalik adalah matriks segitiga bawah, dan inverse dari matriks segitiga atas yang dapat dibalik adalah matriks segitiga atas. Selanjutnya, bukti teorema 1.7.1 bagian A. Misal A matriks segitiga bawah, elemen-elemen di atas diagonal utama adalah 0. Dan misal B adalah matriks segitiga atas, elemen-elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Transpose matriks menukar indeks baris dengan indeks kolom yang mengakibatkan elemen-elemen yang terletak di atas diagonal utama berpindah ke bawah diagonal utama. Dan elemen-elemen yang terletak di bawah diagonal utama berpindah ke atas diagonal utama. Oleh karena itu, transpose matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga atas, dan transpose matriks segitiga atas adalah matriks segitiga bawah. Selanjutnya, untuk bukti teorema 1.7.1 bagian B untuk matriks segitiga atas. Misal, matriks A ada A11, A12 hingga A1N, 0, A22 hingga A2N, dan 0, 0 hingga A n kali N. Dan matriks B ada B11, B12 hingga B1N, 0, B22 hingga B2N, dan 0, 0 hingga Bn kali N. Maka matriks AB-nya adalah A11 dikali B11, sigma J sama dengan 1 hingga 2, A1J dikali BJ2, hingga sigma J sama dengan 1, N, A1J dikali BJ kali N. Untuk yang baris kedua ada 0, A22 dikali B22, hingga sigma J sama dengan 2, sampai dengan N, A2J dikali B, JN. Hingga seterusnya sampai 0, 0 hingga AN kali N dikali B, N kali N. Merupakan matriks segitiga atas. Untuk bukti teorema 1.7.1 bagian B matriks segitiga bawah, misal A pada A11 0 hingga 0, A21, A22 hingga 0, dan seterusnya sampai AN1, AN2 hingga AN kali N. B, B11 0 hingga 0, B21, B22 hingga 0, hingga seterusnya sampai BN1, BN2 hingga BN kali N. Maka matriks AB-nya adalah A11 kali B11, 0 hingga 0, baris kedua, sigma J sama dengan 1 hingga 2, A2J dikali B1, A22 dikali B22 hingga 0, dan seterusnya hingga sigma J sama dengan 1N, ANJ dikali BJ1, sigma J sama dengan 2 sampai dengan N, ANJ dikali BJ2, sampai dengan ANN kali BNN, merupakan matriks segitiga bawah.
Bukti teorema 1.7.1 bagian C. Nomor 1, jika entri-entri pada diagonal utama matriks segitiga semuanya bilangan tak nol, maka matriks tersebut dapat dibalik. Suatu matriks segitiga dengan entri-entri pada diagonal utama semuanya bilangan tak nol, pasti dapat dilakukan berhingga OBE sehingga terbentuk matriks identitas. Nomor 2, jika matriks segitiga dibalik, maka entri-entri pada diagonal utama semuanya bilangan nol. Posisinya adalah jika ada entri bilangan 0 pada diagonal utama matriks segitiga, maka matriks tersebut tidak dapat dibalik. Suatu matriks segitiga dengan ada entri bilangan 0 pada diagonal utama, sebanyak apapun dilakukan OBE, mustahil diperoleh matriks identitas. Untuk selanjutnya yaitu bukti teorema 1.7.1 bagian D. Suatu matriks segitiga bawah yang dapat dibalik apabila dilakukan OBE untuk memperoleh matriks identitas tidak akan mengubah elemen-elemen di atas diagonal utama. Akibatnya, inversnya juga merupakan matriks segitiga bawah. Suatu matriks segitiga atas yang dapat dibalik apabila dilakukan OBE untuk memperoleh matriks identitas tidak akan mengubah elemen-elemen di bawah diagonal utama. Akibatnya, inversnya juga merupakan matriks segitiga atas. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas jumlah selisih perkalian skalar matriks simetrik. Teorema 1.7.2. Jika A dan B adalah matriks-matriks simetris yang berukuran sama dan jika K adalah sembarang skalar, maka A plus B, dan A min B simetris. Bukti elemen yang sama ditambah elemen yang sama, hasilnya elemen yang sama. Begitu juga elemen yang sama dikurangi elemen yang sama, hasilnya elemen yang sama. Yang B yaitu K kali A simetris. Bukti elemen yang sama dikalikan skalar yang sama, hasilnya elemen yang sama. Ada teorema 173 mengenai matriks simetrik dan transpos. Suatu matriks dikalikan transposnya menghasilkan matriks simetrik. Bukti, misalkan matriks A dengan elemen ada A11, A12 hingga A1N, A21, A22 hingga A2N, seterusnya ke bawah sampai AM1, AM2 hingga AMN. Apabila ditranspos kita akan bentuknya menjadi seperti ini. Kita tukar indeks baris dan indeks kolom. Ada A11, A21 hingga AM1, A12, A22 hingga AM2, terus hingga paling bawah ini A1N, A2N hingga AMN. Nah, apabila kita kalikan A dengan A transpos ya, jadi ini suatu matriks dikalikan transposnya. Perkalian itu kan dia mengalihkan baris dikali kolom dan menjumlahkan, tentunya dijumlahkan yang bertepatan. Ini kan A11 kali A11, A12 kali A12 hingga A1N, berarti kan ini kita bisa tulis dalam sigma J sama dengan 1 hingga N A1J kuadrat. Lalu yang di sini kita, ini berarti dia baris pertama dikali kolom kedua. Ini juga sama ya, ini A11, A21, A12 dikali A22 hingga A1N kali A2N. Dalam bentuk sigma berarti sigma J sama dengan 1 hingga N A1J kali A2J. Hingga yang paling terakhir di sini A11 kali AM1, A12 kali AM2 hingga A1N kali AMN. Berdasarkan sigma J sama dengan 1N A1J kali AMJ. Jadi begitu juga dengan entry-entry lainnya. Jadi kita mengalihkan baris dengan kolom. Nah, kalau kita perhatikan elemen-elemen yang bercermin terhadap diagonal utama, kan diagonal utamanya ya. Ini sebenarnya elemen yang sama nih kalau kita perhatikan ya. Ini A1J kali A2J, ini cuma A2J kali A1J. Kan dia sifat komutatif perkalian ya, jadi sama ini. Karena memang entry-entry pada matriks itu kan bilangan real. Jadi hasil kalinya pasti dia berlaku sifat komutatif perkalian. Termasuk yang entry-entry lain, masuk pojok ini kita perhatikan ya. AMJ kali A1J ini A1J kali AMJ. Terus yang ini dengan ini
AMJ kali A2J ini A2J kali AMJ. Masuk entry lainnya dia juga sama intinya yang jadi kalau di transpose nanti hasilnya juga sama. Jadi ini merupakan matriks simetriks. Oleh karena itu teorema 173 telah dibuktikan. Selanjutnya teorema 174 naik inverse dan transpose. Teorema 174. Jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka A kali A transpose dan A transpose kali A juga dapat dibalik. Bukti A matriks yang dapat dibalik berarti dapat dikalikan dengan berhingga matriks elementer sedemikian sehingga diperoleh matriks identitas. Jadi yang perlu kita ketahui adalah mengenai matriks yang dapat dibalik itu dia bisa dikalikan dengan berhingga matriks elementer memperoleh matriks identitas. Karena matriks elementer dia kalau kita kalikan itu sama saja dengan melakukan OBE. Nah, transpose dari matriks yang dapat dibalik itu juga merupakan matriks yang dapat dibalik, ya kan? Karena dia juga dapat dikalikan dengan berhingga matriks elementer. Sedemikian sehingga diperoleh matriks identitas. Karena matriks OBE, matriks elementer, OBE transpose menghasilkan matriks elementer juga. Dan tentunya kalau kita mengalihkan matriks-matriks yang dapat dibalik, itu kan pasti juga menghasilkan matriks yang dapat dibalik juga. Karena juga dapat dikalikan dengan berhingga matriks elementer. Itu memperoleh matriks identitas. Terus ada matriks yang dapat dibalik, ada dua nih ya matriks yang dapat dibalik. Terus kita kalikan. Hasilnya pasti dia juga dapat dibalik ya kan. Inverse-nya berarti dengan mengalihkan matriks elementer yang diperlukan untuk itu tadi memperoleh matriks identitas. Oke, sekian penjelasannya mengenai teorema-teorema pada matriks diagonal, matriks segitiga dan matriks simetrik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.